Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, dalam konten ini Profesor Kardus akan jeda sejenak membahas prinsip-prinsip relativitas atau mekanika kuantum. Karena kali ini Profesor Kardus akan sedikit mengulas tema dari fisika nuklir tentang sebuah penemuan nuklida anak atau turunan atau isotop dari unsur radioaktif paling super langka di dunia, yakni astatin. Tepatnya astatin 190 yang ditemukan oleh seorang mahasiswa pasca sarjana di Universitas Finlandia pada tahun 2023 ini, dan juga tentang fakta-fakta segala sesuatu tentang unsur radioaktif astatin. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, pada bulan Mei 2023 ini, seorang fisikawan muda yang sedang mengejar gelar masternya di Universitas Jyväskylä, Finlandia, yakni Henna Kokkonen, diketahui berhasil menemukan isotop atau inti atom atau turunan dari unsur radioaktif astatin, yakni astatin 190 dengan 85 proton dan 105 neutron. Astatin sendiri memiliki 41 nuklida anak atau isotop, dari astatin 188 hingga astatin 229. Sedang yang baru ditemukan ini adalah astatin 190, yakni isotop astatin dengan berat atom teringan nomor 2 setelah astatin 188. Iya, astatin merupakan unsur radioaktif paling ringan di dunia dengan jumlah proton 85. Karena berjumlah proton 85, pada tabel periodik astatin menduduki kolom dengan nomor atom 85, bahkan kelompok halogen. Astatin merupakan unsur radioaktif yang super langka di bumi ini. Unsur astatin pertama kali disintetik dengan menggunakan akselerator partikel oleh 4 ilmuwan Universitas Berkeley pada tahun 1940, yakni Dale Carlson, Kenneth Ross, Mackenzie, dan Emilio Segre. Mayoritas isotop astatin sangat tidak stabil, dan yang paling stabil adalah astatin 210 dengan paruh waktu 8,1 jam sebelum kemudian membusuk dan mengalami transmutasi menjadi unsur lain seperti bismut, polonium, atau radon. Ya, asal Anda tahu, astatin dijuluki sebagai unsur radioaktif paling langka di bumi ini karena diketahui keberadaannya di inti bumi pada satu waktu hanya sekitar kurang dari 1 gram sebelum kemudian membusuk dan meluru. Astatin terbentuk dari hasil peluruan unsur seperti thorium atau uranium di dalam perut bumi, di mana nuklida induk seperti thorium dan uranium nantinya akan membentuk neptunium, radium, francium, hingga kemudian astatin. Iya, seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, mayoritas isotop astatin berumur pendek, mulai dari 8,1 jam hingga ada yang hitungan menit atau detik. Dan tahukah Anda, pada unsur radioaktif semakin pendek waktu paruh atau usia pembusukan sebuah unsur, maka semakin berbahaya dan mematikan unsur radioaktif tersebut. Karena pada dasarnya, setiap unsur radioaktif yang memiliki paruh waktu pendek akan melepaskan radiasi atau emisi peluruan, baik alfa, beta, atau gamma, yang jauh lebih kuat dan lebih besar, juga lebih masif daripada unsur-unsur yang berumur panjang, seperti halnya uranium 238 yang memiliki paruh waktu sekitar 4,5 miliar tahun. Bahkan, saking radioaktifnya, astatin akan tampak menguap, memancarkan panas radiasi alfa yang kuat. Diketahui, selain terbentuk secara alami di perut bumi, mayoritas sampel astatin yang berhasil didapat oleh para ilmuwan berasal dari proses sintetik unsur dengan metode pembombardiran partikel atau akselerator partikel, seperti halnya dengan isotop astatin 190 yang berhasil ditemukan oleh fisikawan muda dari Universitas Jyväskylä, Finlandia, yakni Henna Kokkonen, di mana pada awal tahun ini ia berhasil menyelesaikan tesis master atau doktoralnya setelah melakukan spektroskopi eksperimental. Ya, spektroskopi merupakan disiplin ilmiah yang khusus mengkaji tentang unsur-unsur
dan perilakunya pada keadaan spektrum cahaya. Diketahui, Henna Kokkonen menemukan astatin 190 dengan cara menganalisis data eksperimen yang ia lakukan berulang-ulang selama beberapa bulan di laboratorium akselerator partikel di Universitas Jyväskylä hingga isotop jenis baru tersebut kemudian ditemukan. Henna saat itu bekerja dengan menggunakan linear akselerator. Ya, akselerator partikel linear adalah perangkat penumbuk partikel atau beam dengan jalur lintasan linear atau garis lurus. Hal itu berbeda dengan tipe sinkotron yang umumnya berbentuk melingkar seperti yang dimiliki oleh CERN, atau tipe siklotron dengan lintasan yang mirip dengan obat nyamuk. Meskipun energi yang dapat dibuat jauh lebih kecil daripada sinkotron, tapi mode akselerator linear sederhana cukup efektif untuk melakukan iradiasi pada unsur atau inti atom target. Diketahui, astatin 190 terbentuk dari pembombardiran atau penumbukan sebuah target plat perak dengan berkas atau partikel beam strontium 84. Saat beam atau target bertumbuh hingga fusion atau tergabung, maka terbentuklah inti atom atau nuklida baru, yakni astatin 190. Diketahui, astatin 190 memiliki paruh waktu sekitar 1 jam 11 menit yang merupakan pemancar radiasi radioaktif alfa, di mana nantinya astatin juga dapat berubah atau bertransmutasi menjadi bismut 160 saat proses peluruhannya selesai. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang penemuan isotop astatin 190. Profesor Kardus dari Universitas Jyväskylä mengabarkan